Airin bingung banget deh. Soalnya Kak Airin itu pengen banget kasih Kak Dea hadiah. Kan seneng ya biasanya kalau dikasih hadiah tuh bawaannya happy. Nah, ini Kak Airin tuh ada masker sama buku. Dua-duanya tuh bagus. Kalau masker ini pasti kepake banget kan ya di pandemi gini. Kalau buku, Kak Dea kerjanya juga bisa nulis-nulis di sini. Kasihan nanti ya kira-kira ya. Bingung banget lagi, Kak Dea bentar lagi dateng. Apa kasih dua-duanya aja ya? Pasti lebih oke. Ya udah, kita bungkus aja. Kita bungkus. Ayo masuk yang rapi. Yang rapi ini buat Kak Dea. Oke. Terus ditutup. Halo Kak Dea. Halo adik-adik, apa kabar? Kak Airin baik. Enggak ditanyain ya, adik-adik gimana? Oh, kamu jualan Kak Airin dong. Kak Airin baik. Kak Airin sehat. Oke, semoga adik-adik sehat selalu ya. Kakak di sini juga sehat-sehat nih gitu. Oke. Hari ini hari apa Kak? Hari ini hari yang pastinya kalau kita di sini ya ini hari Senin. Salah. Ini loh ya. Aduh gimana? Ini yang pasti harinya Tuhan. Oke. Setiap hari harinya Tuhan, tapi Betul. hari ini kita khusus karena Ini hari Sabat, adik-adik, hari Minggu. Oke. Adik-adik ingat ya, kalau hari Minggu kita waktunya untuk beribadah. Oke, bersama berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta dengar cerita. Oke. Oke, kita mau mulai setelah minggu hari ini ya Kak Airin ya. Oke. Loh, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Gimana kalau kita nyanyi sambil kumpulin semua anak-anaknya? Wah, ngumpulin Kak satu-satu ya? Iya. Tapi lagu apa yang cocok ya Kak? Itu loh Kak, yang satu anak Tuhan. Oh boleh itu. Itu familiar ya dia. Iya, tahu nggak? Tahu, pasti tahu lah Kakak. Ya, Tahu. amin. Oke. Tapi kita mau menghitung sampai 5 aja. Ya, oke. Yuk kita mulai lagunya yuk. 1, 2, 3. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke. Udah kekumpul sekarang. Udah banyak. Lebih dari 5. Oh, betul Kak, itu dari 5 ya. Ya, karena udah kekumpul semuanya nih Udah Kak banyak ya. nih, beribu ya Kak. Kita mau sama-sama berdoa untuk memulai sekolah minggu hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu. Kau telah menyertai kami sampai di sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Walaupun kami dari rumah, kami beribadah bersama orang tua atau kami pun sendiri, Tuhan pasti menyertai kami dengan kasih dan perlindungan-Mu. Biarlah sekolah minggu hari ini kami bisa sukacita, kami bisa semangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir buat setiap kami dan Tuhan yang bukakan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, kayaknya kemarin kita merayakan apa ya? Apa Kak Airin? Itu. Tahun baru. Oh bukan ya. Mundur lagi. Paskah. Oh terlalu muda. Oh ini. Yang Kristus itu Kak. Natal. Oh, Bahasa ya. Indonesianya Natal. Nah, kemarin kita harus merayakan Natal adik-adik. Nah Natal diartikan sebagai Tuhan datang ke dunia untuk memberikan dirinya kepada kita, benar enggak? Nah, kita hari ini nih, bukan hari ini juga sih Kak ya, mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu satu. Lagunya apa ya Kak Airin? Oke, kalau kita mau memberikan rasa syukur kita setiap hari, especially hari ini, kita ayo semua dari pulau dan benua, dari anak-anak mana aja deh, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita pujikan dari pulau dan benua. Oke, dengan semangat ya.
Dia. Hey, apa Kak? Ini nih, kan tadi kita udah memuji Tuhan. Terus kan tadi Kak Dea bilang kalau kita harus memberikan rasa syukur nih. Oke, iya betul. Setelah Kak Airin pikir-pikir nih ya, udah dari kemarin sih Kak Airin mikir apa ini, mikir gini, makanya gini Kak. Kan ya setelah dari kemarin itu aku tuh ini malu. Ih, Kak Airin malu coba. Soalnya seneng banget nih, aku berharap Kak Dia juga senang. Jadi kalau kita mau memberi rasa syukur buat Tuhan, harusnya Bentar. Kakak malah penasaran. Kak Airin mau ngapain sih Kak sama Kakak? Ih, Kakak itu. Ini loh, dengar dulu deh. Iya. Oke, aku dengar. Oke, jadi Kak Airin merasa Kak Airin juga harus memberikan rasa syukur Airin gak cuma buat Tuhan, tapi bisa juga lewat teman-teman, keluarga, dan semuanya deh pokoknya. Nah, rasa syukur itu Kak Airin ada ini nih Kak. Udah Kak Airin siapin dari lama banget. Ini buat Kak Dea. Ih, adik-adik, Kakak dapat kado. Itu warnanya pink. Ini hadiah kecil-kecil aja sih Kak. Cuman menurut aku bagus dan berguna buat Kak Dea. Jadi aku kasih. Semoga Kak Dea senang ya. Buka ya Kak? Buka ya? Sekarang nih. Iya lah kan. Ini Kakak penasaran isinya apa nih? Semoga Kak Dea senang ya. Aduh. Pasti senang lah kemudian. Ya udah. Coba dibuka deh. Oke, Kakak buka ya. 1, 2, 3. Siapa yang tahu tadi? Ini isinya apa ya? Iya ya. Ada yang tahu Kak? Kalian tahu semua ya? Oh, gitu ya. Ini kan mau dibuka Kak. Oke, Kakak buka dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Apa tuh Kak? Aku juga penasaran. Aku senang. Aku lagi pengen ini. Oh iya? Ini buku. Ini beneran? Wah, bisa pas ya. Astaga. Masih ada lagi nih. Coba Kak. Wow, ada 2. Dua dong. Ini juga sangat bagus Kak, lucu. Ternyata Kak Dea senang. Ya ampun. Makasih ya Kak, sama. Terima kasih adik-adik. Oke, Kakak masih lagi ya Kak? Iya, disimpan dulu. Simpan, oke. Kita kan masih sekolah minggu. Nanti Kakak pakai ini. Nanti kalau udah Kakak mau tak fotoin sama Kak Airin. Oke. Ya, tak simpan ya deh. Oke, makasih Kak Airin. Iya, taruh di situ aja Kak. Oke, taruh dulu ya. Aduh Kak, udah tak simpan kadonya. Makasih ya Kak Airin. Sama-sama Kak Dea. Besok lagi ya Kak. Boleh. Oke adik-adik. Nah, ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Tapi kita mau belajar lagu. Kira-kira lagunya panjang lebar enggak Kak? Enggak kok. Enggak. Tapi adik-adik pasti bisa ya. Namanya belajar pasti akan tahu nantinya. Oke. Yang sudah bisa ikutin aja. Yang belum bisa kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Lagunya judulnya apa Kak? Seperti Rusa Rindu. Oke, yuk. Nah, seperti rusa yang rindu itu sama kayak kita semua ya, anak-anak sama kayak kakak-kakak semua ini kita rindu akan firman Tuhan, rindu akan penyertaan dan kasih Tuhan yang memang selalu ada buat kita ya. Kita mau sama-sama nyanyi, sama-sama belajar buat yang belum tahu. Seperti rusa rindu, sungai
seperti rusa. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa ya Kak yang membawakan cerita hari ini? Gak boleh dibocorin. Oke. Oke ya Kak. Biar ada yang tahu sendiri. Oke. Kita mau langsung aja mendengarkan firman. Selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan. Oke. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Karin sedang bahagia sekali. Di sini ada banyak sekali kado-kado untuk Kak Karin. Wah, ini nih dari siapa nih? Ini dari mama Kak Karin. Ini dari papa. Ini dari teman-teman Kak Karin. Adik-adik mau nggak Kak Karin kasih hadiah? Nih. Buat kalian ya, buat kalian. Gimana? Seneng nggak? Bahagia nggak? Wah, pasti bahagia ya. Bahagia banget dong. Nah, lebih bahagia lagi adik-adik memberikan kado yang terbaik untuk orang-orang tercinta. Sama halnya dengan Kak Airin tadi. Nah, Kak Airin dengan sukacita menyiapkan dan memberikan kado yang terbaik untuk Kak Dea. Wah, bisa dilihat ya tadi Kak Dea sangat sukacita menerima kado dari Kak Airin. Nah, adik-adik juga mendapat kado yang spesial loh. Kalian mendapat hadiah yang sangat istimewa dari Tuhan Yesus. Apa itu? Ada yang tahu tidak? Ya, kelahiran Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus lahir ke dunia, orang-orang Majus ingin mencari keberadaan raja itu lahir. Nah, orang-orang Majus ini harus menempuh perjalanan dari Babilonia menuju Yerusalem sepanjang 1.600 km. Wah, sangat panjang ya. Adik-adik tahu tidak orang Majus itu siapa? Orang Majus itu adalah orang yang pintar, bijak, dan juga ahli dalam perbintangan. Nah, Karin punya sesuatu nih. Apa ya? Ini dia. Apa ini? Ini adalah peta yang menunjukkan perjalanan orang-orang Majus itu. Nah, ini Babilonia di sini. Sedangkan Yerusalem ada di sini. Dari ujung ke ujung. Wah, sangat jauh ya adik-adik. Mereka harus menempuh perjalanan sepanjang 1.600 km. Nah, adik-adik, zaman dahulu belum ada tuh mobil, motor, ataupun kendaraan yang bermesin. Mereka harus menempuh perjalanan melalui jalan kaki atau menunggang hewan seperti kuda, unta, dan lainnya. Jalan pada waktu itu juga sangat sulit. Jalannya tidak semulus sekarang adik-adik. Sehingga diperkirakan satu hari mereka hanya bisa menempuh perjalanan 30 km saja. Ayo coba dihitung. 1.600 dibagi 30. Berapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Ya, benar, 53 hari. Mereka harus menempuh perjalanan sepanjang 53 hari. Atau 1 bulan 23 hari. Wah, hampir 2 bulan ya adik-adik. Tapi itu belum pasti loh. Karena masih ada banyak faktor-faktor yang bisa menghambat perjalanan mereka. Seperti cuaca yang buruk, ada badai, hujan, atau ada peristiwa seperti perampokan. Wah, itu akan menghambat perjalanan mereka ya. Intinya perjalanan mereka sangat sulit, sangat jauh, dan tidak mudah. Tapi mereka berjuang untuk mencari keberadaan di manakah raja itu. Nah, setelah mereka menempuh beberapa hari lamanya, kemudian mereka sampai di Yerusalem. Mereka datang ke istana Raja Herodes. Lalu mereka ingin mencari raja itu. Mereka pikir raja itu lahir di istana Herodes. Wah, Raja Herodes terkejut. Apa? Ada raja lain yang baru lahir? Kemudian Raja Herodes memanggil imam kepala dan ahli Taurat. Setelah mendapat penjelasan dari imam kepala dan ahli Taurat, orang-orang Majus melanjutkan perjalanan mereka ke kota Bethlehem. Nah, mereka melanjutkan perjalanan ke kota Bethlehem dengan mengikuti bintang. Nah, pada akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Bintang itu
berhenti di atas rumah Yusuf, Maria, dan anak itu. Nah, setelah orang Majus ini ketemu dengan anak ini, lalu bersujudlah mereka dan menyembah dia. Kemudian orang-orang Majus ini memberikan persembahan yang terbaik. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, emas ini adalah benda yang sangat berharga, sangat mahal harganya, dan juga sangat berguna. Emas ini dilambangkan sebagai kedudukan raja. Jadi Tuhan Yesus itu adalah raja kita. Nah, kemudian kemenyan. Kemenyan ini dibuat dari pohon arborvitae. Nah, ini bentuknya itu seperti getah. Kemudian yang dikeringkan selama 3 bulan, lalu bentuknya itu seperti permen karet gitu. Nah, ini digunakan sebagai parfum. Nah, ini dilambangkan sebagai karya Tuhan Yesus bagi dunia ini bau harum. Nah, kemudian ada mur. Mur ini terbuat dari batang getah pohon. Nah, ini rasanya pahit. Ini juga digunakan sebagai pewangian, sebagai parfum. Mur ini dilambangkan sebagai cawan pahit yang harus diminum oleh Tuhan Yesus dalam penderitaan dan kematiannya untuk menebus dosa kita ini, untuk menyelamatkan dunia ini. Wah, begitu istimewa ya teman-teman, begitu istimewa pemberian orang-orang Majus itu. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kita pun juga harus belajar memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Seperti memberikan persembahan dengan tulus, lalu menyediakan waktu adik-adik untuk saat teduh secara disiplin, dan juga bisa melalui talenta, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk adik-adik. Gimana adik-adik? Adik-adik siap memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Gimana? Siap tidak? Siap? Pasti siap dong. Ayo adik-adik, kita berikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan Yesus, Sang Raja kita. Oke. Kak Karin akan menutup firman hari ini dengan berdoa. Mari kita datang ke hadirat-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong berkati, tolong mampukan kami, anak-anak-Mu ini, untuk memberikan hadiah yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Wiwi. Apakah sudah disiapkan Alkitabnya? Jika sudah, silakan dibuka Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Sudah adik-adik? Oke, kita sekarang akan membacanya bersama-sama. Siap? 3, 2, 1. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, hari ini tadi sudah menyanyikan puji-pujian bersama dengan Kak Airin, Kak Dea. Lalu adik-adik juga sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Karin, ya. Nah, adik-adik, hari ini kita diajak untuk memberikan hadiah pada Sang Pencipta kita, Tuhan Yesus. Tidak hanya terus kita yang menerima, tapi kita juga bisa memberikan loh. Apakah adik-adik setiap hari sudah rajin berdoa? Apakah adik-adik setiap hari sudah rajin buka Alkitabnya, lalu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan?
Hal-hal ini bisa juga menjadi hadiah bagi Tuhan. Hadiah dari kita tentang ketaatan kita masing-masing, ya, yang kita persembahkan bagi Tuhan. Apakah kita sudah taat berdoa, taat bersaat teduh, taat membaca firman Tuhan, taat memuliakan nama Tuhan? Nah, ini menjadi perenungan kita bersama adik-adik, ya. Baik, adik-adik, kita akan baca Alkitabnya satu kali lagi. Adik-adik di rumah juga bisa menirukan gerakan kakak, ya. 3, 2, 1. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hebat semua adik-adik. Sekarang kita akan menutup rangkaian ibadah online kita dari awal tadi, pertengahan hingga akhirnya ini di dalam doa. Silakan dipejamkan matanya, dilipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhirnya ini. Kami bersyukur untuk firman yang kembali kami terima. Kami boleh mempelajari hal baru hari ini tentang memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Kiranya di hari-hari depan, di waktu-waktu depan, kami semakin sering memberikan hadiah-hadiah yang terbaik dari kami untuk Tuhan. Terima kasih pula Tuhan karena kami sudah boleh menjalani 2020 kemarin bersama dengan Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Dan kami yakin Tuhan, di tahun baru ini Engkau juga senantiasa ada bersama dengan kami, menyertai, memberkati, serta menjagai kami. Dan tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini, semoga kiranya segera berlalu. Kiranya Tuhan memulihkan serta menyembuhkan dunia ini dari virus COVID ini. Kami berdoa Tuhan, jumpakanlah kami kembali esok minggu depan di ibadah online kembali dari rumah kami masing-masing dengan sukacita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah online sudah selesai. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.